Selamat malam, Dr. Daeng Muhammad Fakih, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar IDI. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Dr. Adi. Ya. Salam sejahtera, Dok. Kita ketemu di Collabs namanya podcast ini. Ya. Siap. Dok, ini mungkin pemirsa belum banyak yang tahu tentang pemilihan ketua bahkan pengurus daripada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau yang disebut dengan MKDKI ya. Ya. Nah ini mungkin saya beritahu dulu ini kepada pemirsa yang lain karena ini nanti ditonton oleh bukan hanya dokter. Beliau ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2018 sampai 2021 ya, Dok? Ya, betul. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Brawijaya ya, Dok? Ya, Malang, Brawijaya Malang. Malang ya. Menempuh pendidikan hukum juga di Hasanuddin ya, Dok? Ya, magisternya di Hasanuddin. Ya, magister hukumnya ya. Ya. Warawiri banyak persoalan yang mereda para dokter nih, Dok. Tentunya wilayah kita yang full wilayah adalah di MKEK, tetapi MKDKI ini merupakan gabungan ya, Dok, antara murni dokter ya, asosiasi dengan ahli hukum. Dok, izin saya mengingatkan teman-teman yang lain, bahkan pemirsa, untuk saya tayangkan tentang MKDKI, nggak apa-apa ya, Dok? Ya, monggo. Okay. Monggo, ya. Dr. Adi. Ya, sebentar ya. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, ini MKDKI ini Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ya. Nah, ini saya singkat saja. Ini merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan juga bertugas menetapkan sanksi. Nah, di mana pasal 55 UPK Undang-Undang Praktek Kedokteran perlu dibentuk MKDKI ini. Nah, merupakan lembaga yang otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dan ini tugasnya bersifat independen. Di pasal 56-nya bertanggung jawabnya kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Di pasal 57 ini berkedudukan di ibu kota negara. Ini kalau pindah ke Kalimantan, pindah juga ini Pak Ketua Umum ya. MKDKI-nya ya. Ini di tingkat provinsi di pasal 57 ini dapat dibentuk. Apakah selama ini sudah ada yang dibentuk, Pak Dr. Daeng? Ya, ini yang terus-menerus kita dorong sebenarnya ke pemerintah, tapi sepertinya belum ada yang dibentuk di provinsi ini. Oh, ya, ini mestinya tugas MKDKI pusat ini sama KKI untuk segera membentuk MKDKI di tingkat provinsi. Ya, tapi selama ini belum ya, Pak? Belum. Sepengetahuan saya belum. Belum ya. Ada yang dibentuk. Ya. Kendalanya di mana nih? Biasanya anggaran nih ya. Anggaran, sekali lagi anggaran. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa ya. Karena tidak semua dipusatkan di Jakarta ya, karena kasihan kita itu. Nah, di pasal 60-nya ini anggotanya itu ditetapkan oleh menteri, ini mungkin Menteri Kesehatan ya, Pak? Ya. Nah, ya. Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, atas usul organisasi profesi ya. Betul. Nah, ini betul. Kalau
boleh diterangkan ini atas usul organisasi profesi ini mutlak atau memang boleh Menteri menerapkan sendiri ini? Ya, karena ini tertulis secara jelas di peraturan, nah ini mutlak sifatnya. Mutlak ya. Iya, karena sudah tertulis apa ya sih, ini sifatnya imperatif ya, perintah undang-undang peraturan. Jadi karena ini sifatnya perintah atau imperatif ya, ini harus dilakukan seperti itu prosedurnya. Ya ya. Baik, itu mudah-mudahan ini nanti MKDKI tetap atas usul dan kehendak daripada organisasi profesi ya. Nah, ini menurut saya singkirkan dulu ini gambar ya, karena agak. Nah, keanggotaannya ini nanti tiga orang dokter dari IDI ya, Pak Ketua Umum ya. Betul. Tiga dari dokter gigi. Ya, dokter dan dokter gigi. Nah, ini yang mewakili asosiasi rumah sakit mungkin Persi ini ya, satu orang ya. Ya, kita serahkan ke kawan-kawan Persi. Ya. Untuk memberikan rekomendasi. Ya. Dan 3 orang sarjana hukum ya. Betul. Ya. Betul. Oke, kalau ini syaratnya mungkin udah sama. Yang paling penting adalah paling rendahnya umur 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun ya pada saat anggota diangkat. Nah ini yang paling penting adalah juga melaksanakan praktek kedokteran paling sedikit 10 tahun dan memiliki STR ya Pak Ketum. Betul. Ya. Tandanya kita melihat dari STR nanti buktinya. Siap. Nah ini yang lain-lainnya ya cakap, jujur, moral, etika, dan integritas yang tinggi, serta memiliki reputasi yang baik. Nah, nanti ketika usulan ini diusulkan oleh pengurus besar IDI, ini kita bicara lingkup yang 3 orang dokter wakil ini mekanismenya bagaimana ini, Pak Ketum? Ya, sebenarnya memang tidak diatur secara rigid ya tentang bagaimana cara pengusulan, tapi kami bersepakat untuk melakukan antisipasi, melakukan upaya seleksi terhadap nanti orang-orang yang diusulkan, supaya kita mendapatkan calon istilahnya yang memiliki, kalau kami bilang itu integritas ya dan profesionalitas ya, orang-orang yang nanti diajukan sebagai calon. Oleh karena itu kami bahkan IDI itu sudah ketemu dengan PDGI diskusi gimana kalau pencalonan dari ini ada kerjasama gitu, sama-sama misalnya membuat seleksi dengan kriteria yang sama ya, supaya kualitas anggota yang nanti jadi itu adalah kualitas yang betul-betul dikehendaki sama gitu, antara profesi ini dan kawan-kawan PDGI, dan itu sudah alhamdulillah sudah dicapai kesepakatan. Makanya kemudian register itu lewat satu pintu. Nah, kami sudah sampaikan ke kawan-kawan yang berminat dan memenuhi syarat begitu, silahkan untuk mendaftar. Dan untuk memudahkan kita men-tracking ya, bahwa misalnya ini betul-betul orang-orang yang kredibel di lapangan, di internal baik di internal organisasi maupun di kawan-kawan yang dari luar karena ada sarjana hukum. Kami minta memang untuk kalau bisa diutamakan yang mendapat rekomendasi dari IDI wilayah kalau tidak gitu. Ya. Supaya betul-betul tersaring gitu. Sehingga proses telusur
latar belakang kawan-kawan yang mendaftar itu lebih mudah kalau ada rekomendasi dari ID wilayah. Itu yang kami maksudkan, dan itu sudah kami sebarluaskan karena memang mengantisipasi pengusulan yang kadang-kadang Kementerian Kesehatan itu memberikan waktu yang sempit untuk mengusulkan. Nah, kalau tidak diantisipasi, mulai sekarang kita membentuk tim seleksi, kemudian memberitahu ke kawan-kawan untuk silakan yang berminat dan kira-kira memenuhi syarat untuk sekarang mulai mendaftar, mempersiapkan diri. Ini memang kita kerjakan supaya tidak buru-buru seandainya ada permintaan yang waktunya sempit dan mendadak dari Kementerian Kesehatan. Ya, ini yang penting buat kita juga ya, Pak Ketum ya. Jadi ya, betul. Waktu ya sebetulnya. Betul. Oke. Ini saya lanjutkan. Nah, ini tugasnya ya, saya hanya mereminder aja. Menerima pengaduan. Nah, memang ini bersifat pasif ya. MKDKI ini memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dan menyusun pedomannya. Nah, ini ada beberapa lampiran yang disertakan di seluruh Indonesia untuk para dokter ya yang berminat. Tentunya pengusulan dari cabang dan wilayah ya. Ini daftar riwayat hidup nih lampiran pertama ya, itu udah yang tadi disyaratkan, dan pernyataan pernah menjalankan praktek ya. Nah, ini juga nanti dikonfirmasi oleh kebenarannya oleh apa nih Pak Ketum? STR. STR di peraturannya STR, Dokter Adi. Menunjukkan STR dia memang sudah 10 tahun terdaftar. Ya. Di ID online nanti juga ditanya ya, kalau bisa bisa prakteknya ya, bisa ya. Nanti nanti qualified yang didapatkan seperti itu ya, tidak ada celah ya. Betul. Terus ini yang paling penting nih Pak Ketum, di lampiran 4, surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya. Ini yang dimaksud ini apa ya Pak Ketum nih? Mohon penjelasan teman-teman. Ini memang agak pernah sampai ada perdebatan Dokter Hadi. Ya. Tapi yang paling jelas jabatan struktural itu adalah jabatan di pemerintahan sebenarnya, lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian lembaga-lembaga BUMN misalnya. Kemudian lembaga-lembaga profesional lainnya, misalnya di organ-organ manajemen. Nah, itu kita minta melepaskan. Nah, tetapi akhir-akhir ini organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi ini dimasukkan sebagai jabatan struktural. Meskipun kami sebenarnya bertanya-tanya apa benar nih ormas dan organisasi profesi itu adalah jabatan struktural gitu. Tapi melihat kasus KKI yang terjadi pada Prof. Marsis sebagai ketua ID waktu itu, maka sebaiknya memang nanti kalau ada pengurus-pengurus, terutama pengurus inti di profesi, kalau kemudian nanti mengajukan diri sebagai calon anggota MKDKI dan terpilih, maka memang kami juga menyarankan untuk tidak lagi menjabat struktural di organisasi. Mungkin itu Dokter Adi. Jadi ini berkaca pada peristiwa atau kasus yang dialami oleh Prof. Marsis. Kalau seandainya bukan ketua umum seperti Prof. Marsis, misalnya dia menduduki jabatan bidang tertentu, ini bagaimana Pak Ketum misalnya di pengurus besar ID? Ya, kalau kita melihat, kita sebenarnya kalau di ID, contoh di ID ya, itu sesuai yang disampaikan ke Kumham ya. Kumham itu ada rinciannya.
pejabat inti ya, pengurus inti sebenarnya bukan pejabat ya. Kita tidak pernah menyebut pejabat sebenarnya. Pengurus inti itu yang masuk dalam pengurus harian, ketua, wakil ketua, kemudian kalau di ID itu ketua, wakil ketua, sekjen, wakil sekjen, dan ketua bidang koordinator. Oh, itu yang nggak boleh ya? Di luar itu maka sebenarnya masih diperbolehkan karena tidak dimasukkan pada pengurus inti atau pengurus harian dari organisasi. Nah, kalau di kewilayahan bagaimana, Pak Dr. Daeng? Sama, di wilayah itu juga pengurus intinya seperti itu, Dr. Adi. Jadi ketua, wakil ketua, sekjen, wakil sekjen, mohon maaf, bendum tadi. Mestinya bendum, bendum masuk. Bendahara umum. Saya tidak, sepertinya ketua-ketua bidang akan masuk, Dr. Adi. Kalau di kami, yang kami masukkan sebagai harian itu, dan pengurus inti adalah ketua-ketua koordinator bidang. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kalau terpilih, dia melepaskan jabatannya ya. Melepaskan atau ya, mungkin apa istilahnya, kalau di reshuffle, dipindah ke yang tidak memegang jabatan. Baik, karena nanti kalau dilepas ya bagaimana dia mewakili ID lagi ya, Pak Ketum. Itu kan filosofisnya sebetulnya ya. Iya, ya. Baik. Kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar, tapi dia menjadi penanggung jawab klinik, itu bagaimana? Misalnya dokter umum, tapi dia menjadi penanggung jawab sebuah klinik, apa masih dibolehkan, Pak Ketum? Nah, ini juga yang saya kira apa yang harus dijelaskan secara rinci. Penanggung jawab klinik itu masuk nggak kriteria jabatan struktural? Kalau penanggung jawab klinik termasuk jabatan struktural yang dimaksudkan, itu mungkin tidak diperkenankan gitu. Tapi kalau tidak termasuk, masih diperkenankan. Misalnya kawan-kawan dokter yang menjadi fungsional ya di sebuah rumah sakit atau klinik atau apa begitu, bahkan mungkin hanya dokter klinisi itu kan dibolehkan untuk tetap praktek, tetap menjalankan fungsi-fungsinya ya, sembari juga sebagai anggota MKDKI. Ya, nah ini yang banyak pertanyaan juga dari teman-teman ya. Siapa tahu ada yang berminat, tapi dia kalau melepaskan jabatan. Nah, tapi kan, setahu saya, Dokter Hadi ya, setahu saya nih ya, belum ada aturan yang memasukkan dokter penanggung jawab itu sebagai jabatan struktural. Nah, itu makanya. Ya, belum ada yang memasukkan itu. Tapi kalau misalnya sejawat kita menjadi manajemen sebuah rumah sakit swasta misalnya, itu bagaimana? Nah, itu kalau, makanya saya bilang yang termasuk jabatan struktural itu swasta yang di manajemen. Itu yang masuk. Sehingga cuman kita harus tahu ini, kalau di kementerian misalnya, di pegawai negeri itu pada eselon tertentu yang disebut jabatan struktural. Nah, bahkan sekarang kan eselon di bawah eselon 2 ya, itu sudah bukan jabatan struktural lagi ternyata, Dr. Adi, aturan yang baru. Karena di undang-undang di peraturan yang baru, mungkin Permenkes juga, bahwa RSUD misalnya ya, itu di bawah puskesmas, di bawah dinas kesehatan, itu di mana Pak Ketum? Nah, ini menarik, betul. Ini menarik Dokter Adi, karena sekarang terminologinya sudah dirubah menjadi jabatan fungsional kan, Direktur kan? Iya. Kalau kita letterlek dengan ketentuan, letterlek ya dengan kata-kata di ketentuan itu, ya asas legalitas ya, Dokter Hadi. Maka direktur rumah sakit sekarang boleh menjabat sebagai anggota MKDKI juga karena dia fungsional ya. Sekarang masuk fungsional. Ini kalau kita mengartikan secara letterlek ya, secara
penafsiran legalitas formal ya dari sebuah peraturan ya. Karena terminologinya beda ya akan beda. Tetapi kalau kita bicara tentang fungsional dan kesempatan untuk beraktivitas, nah ini mungkin perlu kearifan begitu. Bahwa kalau sudah di jabatan-jabatan seperti direktur, wakil direktur ya, itu kemungkinan untuk kelonggaran waktu mengurus kasus-kasus yang harus ditangani di MKDKI ini mungkin akan apa ya? Ya, waktunya mungkin tidak akan tercukupi dengan baik. Ya. Oke, saya akan meneruskan sebentar ya, Pak Ketua Umum. Ini biar teman-teman siapa tahu ada yang belum membaca ya. Nah, ini tahapannya lampiran 1, jadwal mekanisme seleksi anggota MKDKI periodenya 2021 sampai 2026 ya. Ya, selama 5 tahun. Ya. Pendaftaran bakal calon secara daring ya. Sekarang dipermudah ya. Setiap bakal calon mengisi data yang baik dan benar. Notifikasi paling lambat 3 kali 24 jam setelah mendaftar secara online. Sejak email diterima atau dikirimkan ke sekretariat. Oh, ini berarti Seskap ya, sekretariat sama IDPDI. Sama ya, betul. Ya, panitia seleksi MKDKI. Nah, ini emailnya ini ya, mungkin teman-teman bisa mencatat ya. Lalu di sini ada banyak yang seperti tadi lampiran-lampirannya. Bagi ASN juga harus minta surat izin atasan langsung ya, supaya nanti nggak konflik ya. Betul. Ya, ASN ataupun pegawai swasta. Nah, surat pernyataan yang menerangkan bahwa, nah ini yang tadi sebetulnya, nah ini yang menarik, surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan bagi yang memiliki jabatan yang mungkin terjadi konflik kepentingan dengan tugas MKDKI. Nah, ini mungkin penting ya, Pak Ketum, supaya nanti jangan ada dusta ini ya. Ya, karena ngurusi dokter agak pusing juga, tetapi ini mungkin nanti ke depannya pembiayaan MKDKI ini harusnya khusus juga ya, Pak Ketum ya, biar bisa menggantikan betul-betul. Nah, ini yang di poin 14, membuat makalah ringkas 3 halaman kuarto, spasi 1.5, font Times Roman ya 12 dengan tema MKDKI dalam perspektif penegakan disiplin profesi kedokteran serta kaitannya dengan profesionalisme anggota MKDKI. Ini kalau tema-tema ini setahunya Pak Ketum dulu ini selalu berubah apa enggak ya? Mungkin berubah, tapi esensinya sama, Tradi. Esensinya sama ya. Kata-katanya berubah ya, tapi esensinya sama. Ini lebih ke arah kita ingin mengetahui dan ingin mengeksplorasi, karena nanti ini makalah kan nanti disampaikan kan, diskusi kan. Iya, betul. Nah, jadi kita ingin mengetahui sejauh mana pandangan ya dan visi misi dia kalau dia akan yang mencalonkan diri ini kalau nanti menjadi anggota MKDKI. Jadi ini termasuk hal yang penting dinilai, karena kita ingin tahu pemahaman yang bersangkutan ya tentang disiplin kedokteran misalnya, tentang organisasi profesi, tentang hukum kesehatan, ya aturan-aturan di bidang kesehatan, aturan-aturan yang bersentuhan dengan praktek, dengan disiplin keilmuan, itu akan nanti dieksplorasi oleh tim pansel dan dinilai. Nah, dinilainya itu dari pembuatan makalah ini, dan malah makalah ini didiskusikan. Disitulah nanti pansel akan menilai sejawat kita ini atau kawan kita ini yang mendaftar, dia cukup memiliki pengetahuan, pemahaman ya di dalam bidang-bidang tadi, disiplin keilmuan, kemudian keorganisasian, kemudian masalah hukum kesehatan yang berkaitan dengan praktek dokter, berkaitan dengan ilmu kedokteran dan lain-lain. Itu mungkin Dokter Hadi, maksudnya ke arah situ. Ya.
Nah, ini menyinggung masalah hukum kedokteran ya, atau hukum kesehatan. Apakah diutamakan nih teman-teman sejawat atau ada nilai lebihnya yang bergelar? Karena banyak nih yang gelar juga pengetahuannya masih belum bisa dipraktekkan betul nih. Ini gimana Ya, Pak Tum ini? itu kan memang masuk dalam di peraturannya, memang masuk dalam syarat. Oh, Pemahaman terhadap hukum kesehatan itu masuk syarat. hmm. Karena kan kalau bicara disiplin kedokteran, ya penerapan disiplin ilmu kedokteran, ya itu penerapannya di praktek kedokteran. Nah, praktek kedokteran ini ada aturan-aturan yang kemudian dalam rangka mengawasi mutu dan lain-lain, mutu dan safety biasanya. Yeah. Ya. Nah, aturan-aturan ini yang akan harusnya dikuasai oleh orang-orang yang ada di MKDKI. Karena nanti kawan-kawan MKDKI itu memotret tentang penerapan disiplin ilmu kedokteran dalam praktek kedokteran itu dari item-item satu, item-item ilmu, dari item-item prosedural praktek kedokteran, dan dari item-item aturan yang mengatur itu semua. Nah, makanya penting sekali ini dinilai kemampuan ilmu juga ya. Ya, dinilai sangat dinilai, Dr. Adi, karena justru kawan-kawan yang memahami itu yang mungkin akan diajukan menjadi calon. Iya. Oke, ini seleksi terbukanya mulai dari administrasi ya. Ini dilakukan oleh Seskap ya tadi. Seskapnya kenapa yang bagian hukum nggak diikut serta ini, Pak? Ikut. Oh, ikut. Sorry. Ya, ikut juga. Ya, ikut juga. Termasuk yang asosiasi perumah sakitan ya, sama ya itu lagi. Ikut. Jadi kalau yang sesuai dengan aturan, kalau yang mewakili asosiasi rumah sakit, itu nanti kita menyarankan ada rekomendasi dari Persi, dari asosiasi rumah sakit. Oh iya. Baik. Nah, ini tes kompetensi disiplin profesi juga diperlukan ya, seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Ketum ya. Iya, betul. Oke, tes kesehatan dan wawancara juga dilakukan tertutup ya oleh panitia seleksi. Tertutup oleh panitia seleksi, Dr. Adi. Nah, ini jadwalnya mungkin saya perlihatkan ya, teman-teman dan pemirsa yang lain, mungkin ini yang harus diperhatikan ya. Nanti mungkin penyampaian hasilnya di 16 Juni ya, 2021. Ya, hasil akhir tuh, Dr. Adi. Ya, tapi yang perlu diperhatikan tahapan-tahapannya. Di pendaftaran ya, di tanggal 1 ini udah mulai ya, sampai 25 Mei. Ya. Ya, ini pendaftaran nih. Ini yang paling penting nih sekarang tahap ini. Pengumuman sudah kemarin ya. Ini masih lama, ini pendaftaran masih lama, masih cukup lama. Betul. Nanti pengumuman sudah selesai, ini tahap keduanya adalah pendaftaran. Nah, nanti ini baru dilakukan oleh panitia. Yang penting untuk teman-teman semuanya diperhatikan tanggal 1 batasnya sampai 25 Mei. Ini jam berapa di tanggal 25 Mei-nya ini, Pak Ketum? Jam 25 Mei itu jam 12.00. 12.00 malam apa siang nih? Malam ya. Sebelum berganti hari ke 26. Ya, tapi harus ada yang jaga karena ini kadang-kadang bisa saja terjadi ini, Pak Ketum ya. Ini kan Dr. Adi, karena lewat email ya, menyampaikannya lewat email pasti itu terekam itu jam berapa. Iya, siap. Iya. Nah, makanya ini ya kita antisipasi sekali ya. Mungkin ini untuk teman-teman sampai 25 Mei jam 24 ya, 00. Baik, ini saya stop dulu. Nah, ini terima kasih banget Dokter
Daeng nanti biar bisa diperhatikan oleh teman-teman yang lain yang ingin berminat untuk berbakti di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Terima kasih Pak Daeng, nanti kita sambung untuk seksi yang kedua ya. Ini